Oke, silahkan dimulai. Langsung share screen template proposal tesis 1 ya. Silakan dari Rasi dulu atau Sada. Halo? Oke, langsung dipilih layout yang untuk presentasi. Ya, oke, silakan coba perkembangannya apa. Oke, silakan. Mungkin Pak saya tampilkan PPT aja ya Pak. Iya. Sudah dibuat belum? Slide-nya kan tinggal copy paste di ini, yang slide-nya aja biar lebih cepat alurnya. Iya Pak. Nah, yang oke, silakan Don. Ini presentasi atau sampaikan aja progresnya Pak? Ya, sampaikan progresnya nggak apa-apa. Yang dari, tapi kan langsung memperlihatkan yang progres tambahan yang minggu ini nggak apa-apa. Baik Pak. Oke, silakan disampaikan aja. Baik Pak. Jadi penelitian saya kemarin kan ini judulnya tentang inferensi statistik pada model computing race dan multistate. Itu aplikasinya pada kanker kandung kemih ya. Kemudian seperti latar belakangnya ya karena apa kita karena kanker kandung kemih ini memiliki tingkat kekambuhan yang tinggi, makanya kita mau maksimalkan antara beban BPJS dan itu. Oke. Dan nanti kita akan ada model parametrik untuk dua penyebab yaitu kekambuhan dan juga kematian. Kemudian kita lihat pengaruh variabel yang signifikan terhadap waktu survivalnya. Kemudian kita lihat juga bagaimana sih multistate-nya atau perubahan antara dari semenjak operasi sampai dia kambuh, kemudian bisa juga dari semenjak operasi sampai kematian, bisa juga dari kambuh ke kambuh kembali dan kambuh ke kematian. Jadi itu yang kita mau lihat. Ini dasar-dasarnya computing risk. Nah nanti fungsi likelihood-nya untuk kalau kita mau estimasi parameternya seperti ini. Dan yang menjadi tantangan nanti ini antara penyebab pertama atau kekambuhan dan kematian itu bisa aja distribusinya itu berbeda. Jadi di sini yang jadi tantangan nanti. Kemudian saya untuk mencari variabel apa saja yang berpengaruh terhadap waktu survivalnya, saya pakai cause specific hazard. Ya, seperti biasa kalau nilai HR-nya atau hazard ratio-nya itu sama dengan 1 berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Kalau misalkan dia
lebih dari satu berarti pengaruhnya positif, kalau kurang berarti pengaruhnya negatif. Kemudian untuk yang multistate seperti yang saya katakan tadi Pak, kan kita amati dari operasi ke kambuhan dari dan juga meninggal. Tapi ada transisinya ini dari operasi ke kambuh bisa, dari operasi ke langsung kematian juga bisa, kemudian dari kambuh ke kambuh lagi itu bisa juga, kemudian dari perpindahan kambuh ke meninggal juga ada. Jadi nanti kita melihat perpindahan itu dengan ini Allen Johansen estimator. Kita melihat probabilitas uh, perpindahannya menggunakan Allen Johansen nanti Pak. Kemudian ini alur-alurnya yang pertama seperti biasa untuk pertamanya deskriptif. Kemudian karena tadi antara waktu kekambuhan dan waktu kematian itu kita memilih distribusinya dengan cara apa? Dengan cara melihat nilai AIC-nya itu di awal. Kemudian setelah kita dapatkan distribusi untuk masing-masing penyebab, kita estimasilah parameternya menggunakan MLA tadi. Kemudian setelah kita lakukan estimasi parameter, kita uji lagi goodness of fit-nya. Apakah sesuai asumsinya berdistribusi seperti yang kita dapatkan di awal. Ya, kemudian kita cek apa variabel yang berpengaruh dan juga multistate-nya. Nah, ini datanya seperti masih yang sama, data dari Kaggle tentang bladder cancer. Nah, saya juga sudah ini Pak, sudah melakukan juga. Ternyata setelah kita lihat berdasarkan AIC untuk waktu kekambuhan itu dia log normal. Kemudian untuk waktu kematian itu dia berdistribusi gamma. Kemudian setelah itu kita lakukan lagi estimasi parameter untuk log normal dan gammanya pada compounding risk. Ternyata ini gagal tolak H0. Kedua-duanya gagal tolak H0 artinya apa? Artinya asumsi kita benar kalau kekambuhan itu berdistribusi log normal dan kematian itu diasumsikan berdistribusi gamma itu benar. Nah, setelah itu menggunakan Kaplan-Meier, perbandingan Kaplan-Meier dengan distribusi parametrik yang sudah kita peroleh tadi, ya kita lihat perbandingannya. Kalau yang kaus 2 artinya kematian yang atas, ini kita bandingkan dengan yang kaus pertama atau kekambuhan, artinya apa? Kalau kita lihat berdasarkan grafiknya berarti si pasien itu akan lebih dulu mengalami kekambuhan daripada kematian. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data BPJS Kesehatan tahun 2023 itu kan biaya operasi kanker kandung kemih itu berkisar antara 15 juta hingga 40 juta. Nah, sehingga kalau misalkan tadi kekambuhannya itu lebih dulu, artinya akan menambah beban biaya. Dan juga sebagai ini juga kalau dia kambuh lagi, itu biaya operasinya itu akan lebih mahal, akan jauh lebih mahal bahkan. Nah, gitu. Sehingga memiliki dampak langsung terhadap biaya pengobatan karena pasien yang kambuh itu umumnya memerlukan operasi ulang. Ini cenderung biayanya sangat mahal, lebih mahal daripada operasi yang pertama. Kemudian ada kemoterapi tambahan dan rawat inap lanjutan.
Kemudian kita dari data itu kita mau cari sebenarnya apa yang mempengaruhi eh, waktu survival tadi antara kekambuhan dan kematian. Kalau di kasus pertama menggunakan CSH, ternyata yang berpengaruh itu apa treatment dan juga number yang secara signifikan berpengaruh. Nah, kalau treatment kita lihat di sini hazard ratio-nya itu 0,76, artinya eh, semakin 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 di treatment itu berarti akan menurunkan waktu survival dari pasien. Kemudian kalau misalkan number ini adalah jumlah jumlah tumornya pada saat dioperasi. Nah, kalau misalkan semakin banyak, berarti apa? Berarti dia berpengaruh terhadap survivalnya. Artinya survivalnya itu semakin rendah. Kalau misalkan uh, numbernya itu semakin banyak. Dan ini juga saya juga sudah cek asumsinya. Asumsi apa namanya hazard konstan itu di CHOCS itu kan ada asumsi kalau hazardnya itu konstan terhadap waktu. Kita cek dia terpenuhi. Kemudian ada juga setiap variabelnya itu tidak mengalami multikoliniaritas dan itu juga terpenuhi. Oke. Tapi di sini untuk kalau yang kematian ketika kita uji secara serentak pakai likelihood ratio ternyata tidak signifikan. Artinya apa? Artinya dari sekian banyak dari variabel independen kami kita tadi itu tidak berpengaruh langsung kepada kematian. Dan ini bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi karena variabel-variabel tadi itu tidak berpengaruh terhadap kaus kedua, tapi berpengaruh kepada kaos yang pertama, dan ini dalam computing risk bisa saja terjadi. Nah, kesimpulan sementaranya ini kekambuhan kaos pertama variable number signifikan meningkatkan risiko, treatment menurunkan risiko, tetapi tidak signifikan juga. Di sini ada kesalahannya. Kemudian yang kalau kematian itu tidak ada variabel prediktor yang signifikan dari variabel-variabel yang kita punya, nggak ada yang signifikan. Sepertinya itu saja Pak. Kalau yang multi state-nya pakai Allen Johansson itu saya belum melakukan. Juga coba saya lihat judulmu itu, mulai dari atas itu, di judulmu itu. Pertama kata inferensi statistiknya ya. Anda tahu inferensi statistik itu melakukan apa aja? Ada interval konfidensi sama uji hipotesis Pak. Jadi kan ada estimasi titik, interval, dan uji hipotesis. Nah, Anda ketiga-tiganya melakukan itu. Baru pada tahap estimasi titiknya aja Pak, belum ke itu uji hipotesis sama Oke, interval. tapi yang penting rencana Anda sampai mau bikin estimasi interval sama uji hipotesis ya. Ya Pak. Masalahnya di sini kan yang mau diinferensi kan model computing risk. Nah, pertama ini yang nanti saya lihat tadi di latar belakangnya, ngapain kok ini hal yang perlu Anda teliti. Model computing risk dan multiset itu yang akhirnya memang ada aplikasi untuk kanker kandung kemih. Tapi computing risk-nya sendiri itu apa sih? Coba lihat di Anda latar belakangnya. Kayaknya belum nyebut cuma arsi survival, kandung kemih, ini. Tapi tentang si model computing risk-nya kok seperti nggak ada apa
dipelajarinya. Jadi kan ada survival digunakan untuk pelajari waktu hingga suatu kejadian, termasuk kejadian bersaing. Nah, bersaing apa dalam konteks survival itu? Nah, ini yang kesannya ini nanti tolong tambah jadi memang kadang kita minta bantuan ChatGPT oke, tapi terus pada saat ada statement kayak gini ini belum terus ini ke sini Anda langsung ke poin jadi poin pertama aja masih belum jelas kenapa. Jadi harus ada kejadian bersaing itu. Jadi apa pentingnya sih saya pelajari apa konteks competing risk-nya itu. Nanti tambah ya latar belakang itu ya. Jadi syukur ada. Jadi misalnya selama ini dipakai untuk apa sih competing risk itu model competing risk dan yang akhirnya Anda implementasikan untuk kasus urusan kanker kandung kemih gitu ya. Nanti tambahkan di sini ya. Oh iya Biar Pak, baik. motivasinya kuat itu. Iya Pak, baik Terus Pak. apa? Jadi selama ini di paper-paper yang Anda rujuk, competing risk itu untuk ngurusi bidang apa misalnya? Apakah memang udah untuk kesehatan? Karena konteks competing risk biasanya kan lebih di dunia bisnis kan, karena ada kompetisi di sana kan. Nah, kalau di konteks survival itu papernya siapa yang ngangkat ke situ? Nanti tolong di ini ya, mulai perlihatkan. Kalau perlu dibikin haretnya ya, Baik Pak. untuk ditambah. Jadi ini kan mungkin masih dari chat GPT-nya kan. Nah, Anda tambahin lah sendiri yang biar latar belakangnya cukup kuat itu. Terus sampai ke yang multi state-nya. Ngapain Anda sampai ke yang konteks multi state. Terus implementasinya ke data kanker kandung kemih juga perlu diciptakan terus juga asumsi-asumsinya ya karena setiap model mungkin butuh asumsi. Nah, asumsi yang Anda ini kan apa aja dan nanti memang data Anda match dengan ini. Ini coba lihat ke bawahnya setelah latar belakang, coba ke bawahnya. Nah, bagaimana menduga parameter model computing risk yang sesuai dari data pasien. Nah, ini kata sesuai inilah yang nanti Anda apakah di situ ada keterlibatan asumsi apa enggak? Karena nanti ini untuk terus bagaimana pengaruh kovarian treatment number terhadap resiko spesifik kambuh dan meninggal. Ini juga nanti pada saat di ini kayaknya pakai metodenya apa? Misal tadi estimasi parameter, metodenya apa? Terus yang ini untuk analisa pengaruh treatment number size terhadap resiko spesifik. Bagaimana model mutusan dapat menggambarkan transisi pasien antar siklus klinis secara dinamis. Nah, konteks dinamis kan berarti nanti mungkin kita sudah menggunakan yang ke stokastik modelnya. Nah, setelah rumusan masalah itu Anda terus punya tujuan ya, tujuannya jadi Anda akan berbuat apa ya. Ini langsung data survival dan sensoring kan sudah mulai masuk ke ininya. Jadi setelah rumusan masalah, Anda terus punya tujuan. Jadi Anda akan batasi sampai di wilayah apa, tapi pada saat di sini syukur ininya ya, tadi yang sebelum bikin rumusan masalah itu, paper rujukannya yang utamanya apa, tolong di ini ya, dibikin harifnya di sini ya, Oh iya Pak, baik biar Pak. minggu depan bisa saya lihat lebih baik untuk terus juga sumber datanya ya dari Kaggle ya Anda informasikan lah itu nanti. Nah ini sekarang untuk ke data ini. Jadi nanti rumusan masalah terus ke tujuan ya. Mestinya di proposalnya kan nanti ada tujuan kan itu. Iya Pak. Nah terus data di sini yang untuk yang ini Anda datanya ambil dari mana nanti yang untuk ini kan teorinya Anda ngurusi TI dengan delta I. Ini nanti juga tolong agak diperjelas ya. Ini konteks untuk ke right sensoringnya. Maka terus, nah ini definisi competing risk itu definisinya mana ya? Ini sudah definisi competing risknya mana? Ini kan baru hasadnya. Terus
competing risk-nya mana? Oh, belum ditambahkan di slide, Pak. Ya oke, nanti ditambahkan ya. Pokoknya saya ingin fokus bahwa teorinya, nanti detailnya kan nanti ini yang penting di bab satunya dulu masih ini. Kayaknya rumusan masalah, tujuan, itu tolong dibikin jelas ya. Ya soal nambah slide-nya agak banyak dulu nggak apa-apa. Nanti saatnya kita reduksi kan untuk kepentingan pas mau ujian itu. Ya oke, nanti silakan ya ditambahkan sama harap ke topik utamanya ya, sama sumber datanya. Mungkin di Kaggle nanti kalau diklik ya masuk Kaggle gitu. Baik, Pak. Terus untuk komputasinya ya dibikin linknya juga collab gitu kalau Anda pakai collab kan? Pakai collab, Pak. Ya oke, nanti ini kan supaya kalau saya ingin lihat bisa langsung di situ itu. Ya oke, sementara itu nanti tolong ditambahkan yang tadi saya minta, moga-moga nanti Desember punya siap ujian tesis satu lah. Gitu. Ini ya sudah lumayan ada, moga-moga nggak berubah lagi. Gitu. Maka yakinkan data dan metodenya match, asumsi-asumsi terutama ya, nanti dicek ya, bahwa memang metodemu dengan datamu sudah aman lah. Gitu. Ya, oke, sementara itu untuk saya. Saya kira cukup, Pak. Oke cukup, oke Rasi, sekarang Rasi sudah tambahannya apa ini? Saya baru ngeberesin bab 2 sih, Pak. Jadi Iya, udah saya buat PPT-nya juga sih. Sebentar. ya dasar teorinya tolong yang lengkap mensupport untuk bahas besok, bahas teorinya itu. Untuk dasar teorinya mungkin cukup saya kurang tahu ini ya udah kebanyakan atau belum sih, Pak. Enggak, terus juga Anda ngambilnya dari mana ya? Dasar teorinya tolong diperlihatkan ya. Ya, Pak, udah sudah saya masukkan, Pak. Jadi rumus ini diambil dari papernya siapa, bukunya siapa, biar apa? Kelihatan. Terus Yang ini kan berikut. eksogennya juga itu rujukannya dari papernya siapa, komil eksogennya itu. Ya kayak tadi tempatnya Sadam juga sama ya, reasoningnya itu. Terus di sini Arima asumsi variansi konstannya terpenuhi enggak? Apa di situ ada pengembangan ke area yang tidak konstan? Kayak ke Adgard itu coba nanti diperlihatkan itu. Oh iya, Pak. Kok sini ada tulisan Kamsul Abraha, terus ada Muslim. Ini itu, Pak. Ini ngambil template aja, Pak. Dari template apa? Presentasi kemarin. Dan juga kan karena dari template dari apa? Dari tesis satu belum saya ubah, Pak, untuk itunya bagian atas. Ya aku mulai dibenahi ya. Iya, Pak. Terus kembali Ini kayak tadi ya, latar belakang sama mm-mm. dari latar belakang muncullah rumusan masalah, terus ke tujuan ya. Jangan cerita detail Sudah, Pak. kayak gini dulu. Ini kan langsung cerita, Ini masih ini latar belakang ini, Pak. tapi kalau latar Ini belakang masih di latar belakang. nggak kelihatan ininya. Hmm. Latar belakang harus dimulai Eh, dari metodenya ada atau mulai dari studi kasusnya. Kalau dari metodenya oh, Anda harus mengkritisi Arima ngapain kok nggak cukup, maka perlu Arimax. Tapi Arima kan ada syarat asumsi valensi konstan dan segala ubor apinya harus kelihatan gitu. Nah itu kenapa dengan Arima saja nggak cukup, perlu Arimax. Nah itu dikasih latar belakangnya. Jadi kan langsung cerita kompleksitas peramalan harga komoditas. Gitu. oh iya, Pak. Nanti Soalnya saya di, ngambil dari kasus dulu kan, Pak, untuk pengambil dari kasus dulu baru ngarah ke sana, Pak. Jadi kan tapi dari ini deket kasusnya banget belum kan selesai. ada kompleksitas peramalan harga komoditas langsung model Arimax itu. Ini termasuk Mm-mm. terlalu dekat ini. Karena di harga komoditas ada fenomena apa? Jadi apa?
perkembangan metodologinya ada ARIMA, Black-Scholes, deep learning. Nah, ini tiba-tiba langsung ARIMAX kan, itu juga alurnya kurang Iya. nyaman kan. Tahu kompleksitas. Nah, Hmm, jadi yang agak nyaman ya, jadi ada apa? Ya Anda mungkin bisa start mau dari time series-nya dulu atau dari data time series-nya. Kenapa Anda terus tertarik? Tapi setiap itu ada argumennya ya, supaya kelihatan benang merahnya itu. Di slide-nya kalau berarti ChatGPT terlalu singkat, Anda nambahin ya. Jangan langsung iya pasrah Pak. ChatGPT ya. Ini Tadi baru dibikin terlalu, tadi sih Pak sebenarnya. nah ya makanya ini yang 1 menitan kan Anda. Nah, Mm-mm. untuk minggu depan Nah, dibikin dalam waktu 1 minggu jadi lebih baik ya nanti pelan-pelan itu. ya Pak. Mungkin memang saya Kalau inginkan, di sini memang saya hmm, jelasinnya cukup panjang sih Pak. Jadi ada 2 paragraf dalam di sini di nah nanti teks. perlihatkan di slide-nya ya. Iya Pak. Jadi intinya kalau Anda mau dari sudut kasusnya ya kasusnya. Kenapa kok perlu ngurusi kasus itu ditambah kenapa perlu gunakan apa yang Anda pakai ini metodenya. Arimax metodenya Arimax, CNN, LSTM Pak. Nah, itulah nanti kan semua minta asumsi. Nah, itu tolong kelihatan lebih jelas ya. Jadi rumusan Iya Pak. masalahnya apa, tujuannya apa, ini belum kelihatan ya. Nanti minggu depan Hmm, dibuat yang lebih baik ya. Karena ini kan ujian proposal kan harus apa? Ada rumusan masalah dan ada tujuan itu. Terus rencana eksekusinya itu. Jadi tes 1 kan diharapkan kalau nanti di bulan Desember tes 1. Pak, Ya, kalau latar belakangnya itu kita poin-poinnya aja ditampilin di slide atau gimana ya? Atau kalimat? ya, ya hmm, namanya kalau di slide ya poin-poin, tapi ada benang merahnya gitu loh, nggak cuma jeklek 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 gitu loh. Oh, Tahu maksudnya? oh Anda gitu. kalau cerita misalnya di proposalnya kan lebih detail, lebih panjang. Pada saat jadi slide iya kan Pak. jadi poin-poinnya saja, tapi Poin-poinnya poin-poinnya sedikit. itu ada alur berpikirnya itu loh. Maka tadi kalau Rasi ngomong pingin dari di kasusnya, ya boleh. Kalau pingin dari metodenya, kenapa perlu ada metode Arimax itu? Itu kan harus ada ceritanya itu. Kadang kita nggak cukup bicara Arima, maka perlu bicara Arimax itu. Maka asumsi-asumsinya harus diingat itu. Karena nanti datanya harus match dengan teorinya itu. Nah, inilah kesempatan Anda melakukan kajian itu. Nanti setiap di slide saya saranin apa, Anda terus editkan ke naskah proposalnya yang ini, yang berupa apa, di teks kayak gini kan kalau mungkinan ada yang masuk, ada yang enggak kan. Nah, itu tolong di apa perbaiki di situ. Ya Pak, ini kan masih punya waktu, moga-moga ini November, tapi saya targetkan Desember ya, ada ujian tesis 1 ya. Iya Maka Pak. slide-nya sekalian mulai disiapkan sama si naskah Eh, proposalnya. Itu kalau bisa paralel itu. Oke, sementara udah cukup. Ini rumusan Pak, masalahnya sudah terus tujuannya ya. untuk tujuannya sudah ditulis juga sih Pak. Tapi mungkin eh, menurut Bapak bagaimana ya Pak? Nah, makanya rumusan Dari masalah dulu, rumusan bagaimana meningkatkan mm-mm, akurasi peramalan yang ya, dapat dicapai melalui pendekatan hibrid. dibanding dengan model tunggal. Bagaimana Iya, performa model hibrid dalam menangkap menangkap totalitas itu kelas. tujuannya mengembangkan dan nah apakah Anda mengembangkan? Kalau mengembangkan kayak sudah S3 kan, apa Anda hanya implementasi dari hibrid tadi itu. Sebenarnya Dan saya mungkin agak bingung dari itu Pak. Kan di paper di paper itu cuma ada satu yang Arimax Pak. Itu masuknya kan dalam modelnya itu sendiri juga dia variabel eksogennya satu gitu. Kalau saya mengatakan saya mengembangkan, apakah itu termasuk ya Pak? Atau nggak, cuma karena implementasi saja?
waktu dia nyebut teorinya mestinya kan sampai X-nya banyak kan, walaupun pada saat implementasi X-nya 1. Iya, Mhm. nggak, makanya nanti tolong diharefkan supaya saya bisa lihat papernya ya. Oh iya, Pak. Seharusnya sudah saya harefkan Mana sih, Pak. coba papernya? Benar nggak dia hanya Mmm, bicara 1X di teorinya? Biasanya teori itu banyak, tapi nanti pada saat implementasi gunakan karena datanya terbatas, jadi kadang cuma X gitu, 1X gitu. Nah, oh ini benar dia. nggak? Saya lupa di mana. Ya, kalau udah diharapkan harusnya cepet tuh. Diklik, Ya, masuk ke Pak. sana. Tapi intinya 97. sumber-sumber Ya, referensi, Pak. tolong kalau yang Anda rujuk, masukin ke pustaka, juga masuk yang disitasi ya. Jangan sampai Iya, Pak, sudah. yang muncul tapi nggak ada sitasinya. Sudah saya masukkan semua sih, Pak, sebenarnya. Cuman, eee buka-bukanya kadang-kadang bingung sendiri, Pak. Karena Nah ada itu beberapa makanya yang harusnya, artikelnya nah, itu, Pak, dia nggak bisa kita hmm, akses langsung. Jadi saya mencari secara terpisah, Pak. Jadi kan ya nggak, ada maksud yang saya. website jurnal itu nggak bisa diakses, Pak, itu. Nah, Anda dapat full papernya dari mana? Itu jadi di-download, Pak, download dari orang ketiga gitu, Pak, tapi dengan judul yang sama. Nah, nah itu bisa juga linknya yang dimasukin ke Href itu, Mmm, biar walaupun itu pihak ketiga, pihak keempat, ya yang terakhir Anda ambil. Jadi kalau ada apa-apanya, ya wis pihak itu yang tanggung jawab kan. Kan oh, kadang dia, nah nanti makanya saya ingin lihat dia sumbernya dari mana. Kalau jurnal open open access kan langsung dari jurnalnya. Tapi kalau yang enggak kan karena orang beli terus diupload di internet gitu. Nah itu aja nanti kalau memang itu ternyata harus download, ya lebih baik taruh di Google Drive aja. Google Drive-nya yang dibikinkan linknya ke overleaf-nya. Ya coba benahi itu. Nanti besok kita lihat. Tapi yang penting dari segi apa? nah ini, Pak. Terus Anda gambar ini Anda ngambil dari sini apa ngambil dari mana lah? Kalau ngambil dari sini juga Anda kasih keterangan. Gambar diperoleh dari papernya siapa ini ya, dengan paper utama. Jadi Anda kan mungkin niru Kalau dari gambar sini. sudah ya, Pak, kalau untuk, apa, idenya ngambil dari sini, Pak, ide dalam itunya, dalam penelitiannya, ambil dari sini, rujukan utamanya. Tapi kalau untuk gambar saya ngambil dari beberapa akses sih, Pak. Oke. Mana ya Terus gambarnya? ininya Oh, bahwa ya. semua yang nah kayak ini di gambar-gambar kayak ini Anda ngambil. Nah, ini kan ada keterangannya. Saya ada kayak gini. Jadi ini apa, Pak? Ini benar ini. Namanya apa? Olah ini. Iya, Pak. Ini soalnya ngambil dari GitHub, Pak. Oh, namanya ini Lewat sudah GitHub ada. saya Ya udah kalau memang baca. itu tolong yang sumber-sumber itu dikasihkan ya. Iya, Pak. Untuk, dasar teorinya sendiri itu, Pak, kita ambil dari, apa sih namanya, sebelum dikembangkan atau cukup yang setelah dia sudah jadi saja, Pak? Makanya Soalnya tadi kan sebenarnya kata ngembangkan itu saya mhm, khawatirnya kacau dengan anak S3. Kalau S3 ngembangkan itu misalnya bukan tidak cuma nambah prediktornya satu jadi dua jadi tiga itu tidak, tapi ada pengembangan model misalnya semi parametrik, sebagian parametrik, sebagian semi. Kalau full parametrik kan berarti teorinya sudah ada, ya kita nggak ngembangkan kan. mmm, jadi kayak Kayak itu pakai ya? regresi sederhana dengan regresi ganda ya bukan ngembangkan, wong itu teorinya sama. Wah, Makanya ketika kata mengembangkan, mmm, saya ingin ingin perjelas kalau cuma nambah prediktor nggak kategori mengembangkan itu. Mengembangkan itu metodenya atau modelnya. nanti implementasi ya.
Jadi implementasi aja itu mungkin sudah cukup daripada kata mengembangkan. Nah, ya, Pak. Oh, Atau iya. implementasinya misalnya Anda ingin ini kan Di harga nikel, Pak. Kualitas nikel. kan bukan mengembangkan lah kelihatannya. Coba nanti mungkin implementasi aja sudah cukup lah, nggak usah kata mengembangkan, kesannya kayak masa S3 kan jadinya. Kalau Baik, mengembangkan Pak. artinya cuma tambah prediktor itu belum lah. Beda kalau mengembangkan koyo art jadi guards itu karena fundamental kan. Dari cuman error Iya, Pak. kuadrat ditambahi sigma kuadrat. Itu kan ya sederhana sebenarnya kan. Tapi kan dampak fundamentalnya Iya, besar. Pak. Makanya, nah kalau Anda mengembangkan tapi makanya saya ingin tadi matikan kata mengembangkan itu apa gitu. Mungkin lebih baik implementasikan misalnya atau menerapkan. Terus Anda bandingkan dengan metode yang lainnya misalnya. Jadi mungkin Anda langsung mungkin ada yang kemarin langsung dari referensinya Anda langsung bisa praktekkan, tapi di situ tidak ada pengembangan dalam artian modelnya nggak ada ya nggak usah disebut kata mengembangkan. Oke, Pak. Ya oke, sementara itu apa nanti sambil mau dibuat slide-nya. Sekalipun untuk tesis 1 itu masih bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 itu rencana penelitian, bab 4 hasil sementara ya. Hasil sementara ada 2, hasil sementara teori dan hasil sementara aplikasinya atau implementasinya. Itu nanti disebut sebagai tesis 1, nanti tesis 2 lain lagi. Ya oke, sementara ini sudah cukup. Ada lagi? Pak, untuk dasar teori Ya. sendiri harus lengkap-lengkapnya ya, Pak? Ya nggak harus lah kalau Atau ini masih cukup secara proposal. garis besar saja? Iya ya, dasar teori yang Oh, nggak soalnya harus saya sudah sepanjang itu. Kalau tesis 2 baru dibikin lebih lengkap lah. Gitu. Kalau tesis 1 nggak usah terlalu lengkap dulu nggak apa-apa. Yang penting yang kategori dasar gitu. teori inti sudah ada. Gitu. Yang Anda akan pakai sebagai apa tadi untuk mengkaji teori yang ada. Berarti mungkin punya saya harus dikurangin ya, Pak. Soalnya saya sudah terlalu Ya, panjang ini. ya sebenarnya kepanjangan juga nggak apa-apa asal memang itu relevan ya. Kalau memang nggak relevan dipakai ya Wah, ya, Pak. ngapain Iya, persoalannya nanti kalau kebanyakan karena pada saat Anda tesis 1 kan belum sedetil tesis 2. Ah, ya, Pak. Iya kan? Jadi mungkin yang sebagian dikasih tanda persen dulu supaya hilang dulu dari situ. Tapi harus ada logikanya lah itu loh. Kenapa ini saya pertahankan ini sementara saya kayak hilangkan dulu gitu. Nanti pada saat tesis 2 baru itu dimunculin semua misalnya kayak. Tapi kalau bisa ada alasannya ya. Oh, ya. Yang karena ini kan masih tesis 1 belum tesis 2 itu. Oke, sementara cukup itu. Cukup, Pak. Ya. Ya oke, ini kayaknya hanya berdua ya udah nanti minggu depan moga-moga sudah ada progres lagi. Nanti langsung dibuat slide aja ya. Biar Baik, Pak. nanti diskusinya cepat itu. Pokoknya tiap bimbingan slide tapi nanti tetap Anda benahi proposalnya loh ya, saya lihat. Ya oke, saya kira sudah cukup. Saya tutup. Iya, Pak. Ya, oke, makasih ya, saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Yo, yo.